1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Farid Hikmat kembali menemani Anda dalam program Siliwangi 1922. Hari ini akan membahas seputar 6 pasukan elit Tentara Nasional Indonesia dengan ciri khas dan kemampuannya secara khusus. Tentara Nasional Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan juga kedaulatan negara. TNI pun dilengkapi dengan pasukan elit yang punya keunggulan dan kemampuan khusus di 3 matra. Setiap matra memiliki pasukan elit atau khusus. Pasukan ini dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya yang tentunya lebih besar dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Memiliki kekuatan serta kemampuan yang khas dalam menghadapi dari berbagai ancaman. Mereka dilatih cara kepemimpinan hingga teknik bertahan hidup di setiap situasi dan kondisi yang berbeda. Yang pertama yaitu Batalion Raider, pasukan elit TNI yang berada di bawah pasukan komando secara umum. Batalion Raider tidak jauh berbeda dengan prajurit batalion infanteri. Namun kemampuan individunya, Raider, tentunya lebih baik daripada prajurit infanteri. Yang kedua adalah Denjaka, yaitu Detasmen Jala Mangkara adalah pasukan operasi khusus untuk terorisme dari Angkatan Laut Indonesia. Detasmen ini dibentuk dari personel yang terpilih, tentunya dari unit pasukan katak dan juga batalion pengintai amfibi Korps Marinir. Selanjutnya yang ketiga yaitu Satbrako 90 dari Satuan Pelaksana Operasi Khusus Komando, pasukan gerak cepat yang bertugas melaksanakan operasi intelijen yang tentunya ini dari TNI Angkatan Udara. Selanjutnya adalah Ton Taifur. Ton Taifur ini adalah peloton pengintai tempur dari Kostrad. Peloton intai tempur ini adalah pasukan yang berkualifikasi khusus di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan trimatra. Anggotanya itu direkrut dari satuan Kostrad. Dan yang kelima adalah Kopaska. Ini adalah pasukan katak, unit penghancur di bawah air yang tugas utamanya yaitu menghancurkan di bawah air, menyerang kapal dan juga pangkalan musuh. Dan kemudian sahabat Siliwangi 1922 yang keenam adalah Kopassus, yaitu Komando Pasukan Khusus. Kopassus ini masih di bawah naungan TNI Angkatan Darat. Namun sebagaimana namanya, pasukan ini memiliki sebuah kemampuan ekstra tingkat tinggi untuk peperangan seperti operasi intelijen, terus pemberantas pemberontakan dan juga operasi militer. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita saksikan pasukan elit dari 3 matra yang kita miliki di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita saksikan. Satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Batalion Raider, yang merupakan salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan satu batalion Raider atau Yonif Raider setara 3 kali lipat kekuatan satu batalion infanteri Yonif biasa di TNI Angkatan Darat. Diketahui bahwa unit infanteri satu ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid atau depresiasi.
Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personel dan mereka memperoleh pendidikan serta latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlari. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka sendiri merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel komando pasukan Katak atau Kopaska dan batalion intai amfibi atau Taifib dari Korps Marinir TNI AL. Diketahui bahwa tidak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Hal ini disebabkan, karena anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90, adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah Dangkorpas Khas. Satuan Bravo sendiri bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara. Diketahui, bahwa Satuan Bravo 90 ini memiliki moto, yaitu Catia Wihikan Awaciama Kapala, yang artinya setia, terampil, berhasil. Sejauh ini, Sat Bravo 90 telah tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis atau Pusdalsis BNPT yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81 dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Resimen I Gegana Korps Brimob dari Polri. Diketahui, bahwa Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI Polri ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan teror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti pembajakan pesawat. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Peleton Intai Tempur atau sering disebut sebagai Totaipur, yang merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Diketahui, bahwa pembinaan satuan elit ini berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Selain itu, anggota dari satuan ini direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan Peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai medan, baik di rawa, laut, hutan, gunung dan juga perkotaan. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Komando Pasukan Katak atau Kopaska, yang merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando yakni, Satuan Komando Pasukan Katak Armada I yang ada di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada II yang ada di Surabaya dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada III yang ada di Sorong. Diketahui, bahwa tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa atau kamikaze. Selain itu, pasukan ini juga bertugas penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut atau maritim counter-terorisme. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, yang merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Diketahui, bahwa Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang diantaranya adalah direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence atau operasi intelijen khusus. Selain itu, mereka juga bertugas untuk humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan,
AIRSO atau Operasi Anti-Insurgensi, Separatisme dan Pemberontakan, Bantuan terhadap Kepolisian atau Pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada Satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi dengan pihak Amerika Serikat atau CIA. Kemudian, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia, serta operasi patroli jarak jauh atau Long Range RC di perbatasan Papua Nugini. Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.